Febri Diansah, mantan kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo, mengatakan mendapatkan honor senilai 800 juta rupiah saat penyelidikan dan 3,1 miliar rupiah di tahap penyidikan ketika mendampingi proses hukum mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan inilah keterangan daripada Febri Diansah, mantan juru bicara KPK. Makanya sejak awal ketika saya berkomunikasi dengan Pak Kasdi pada saat itu, dengan Pak SCL juga dan dengan Pak Hatta juga, itu kami sampaikan bahwa tidak ada dasar hukumnya kalau sumber honorarium tersebut dari anggaran Kementan. Dan karena persoalan ini adalah persoalan pribadi, maka kami menyampaikan sumbernya harus dari dana pribadi. Responnya pada saat itu, ya, sumbernya dari dana pribadi. Tidak cukup hanya dengan hal tersebut, kami juga membuatnya secara tertulis dalam perjanjian jasa hukum dan menegaskan di sana, itu salah satu prinsip integritas dalam pendampingan hukum, bahwa klien memastikan sumber pembayaran honorarium itu adalah dari sumber yang sah dan bukan merupakan hasil tindak pidana. Apa menerima honor? Honorarium itu kami bagi, Yang Mulia, izin menjelaskan. Satu, di tahap penyelidikan, kami menerima honorarium ini mengacu pada pasal 21 Undang-Undang Advokat, berdasarkan kesepakatan pada saat itu. Berapa nilainya? Apakah tepat saya sampaikan di sini, Yang Mulia? Ya, karena kalau penuntut umum yang tanya, tidak perlu Pak Febri jawab. Tetap penasihat hukum bertanya, nggak perlu dijawab. Tapi kalau hakim bertanya, harus dijawab. Apa dasarnya? Dasarnya pasal 165 ayat 1 KUHP. Hakim apa saja boleh ditanyakan kepada saksi. Kenapa saya tanya begitu? Apakah niatan ini datangnya dari saudara atau karena sesuatu keadaan? Itu pertimbangan dari hakim, Pak Febri. Silakan jawab. Berapa jawab? Ini karena... Berapa aja ya, tidak ada soal Pak. Dan itu hak saudara, tidak melanggar undang-undang kok itu. Betul, Yang Mulia. Oke, profesional. Silakan jawab. Pada saat itu di tahap penyelidikan yang disepakati totalnya adalah 800 juta rupiah. Berapa? 800 juta rupiah. Untuk 8 orang? Tim kami ada 8 untuk 3 klien, Yang Mulia. 3 klien, 800 juta. 800 juta di tahap penyelidikan. Wajar lah. Advokat nerima itu. Wajar kan? Oke. Dan satu hal izin Ya, boleh silakan, saya tambahkan, Pak. Yang Mulia? Silakan. Jadi pada saat itu kami juga menegaskan, saya komunikasi dengan Pak Kasdi, mungkin bisa dikonfirmasi juga, bahwa karena kasus ini bersifat pribadi, maka kami sampaikan sumber dananya itu juga dari pribadi. Dan kemudian dalam perjanjian jasa hukum juga kami sebutkan bahwa klien menjamin sumber dana dari hasil yang sah dan tidak hasil tindak pidana. Begitu, Yang Mulia. Ya, wajar aja kalau saudara menaruh nanti dananya dari mana, begitu kan? Ya, kalau saudara menerima itu ya wajar-wajar saja. Gitu. Semuanya dibiayai oleh Kementan, ya, pembelian Alphard, Skincare, hingga sunatan cucu SCL Syahrul Yassin Limpo. Kita apa-apa dibayarin sama Kementan, sampai biaya sunat cucunya pun minta dibayarin. Gokil emang ex-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL ini. Jadi fakta soal Kementan yang banyak bayarin kebutuhan pribadinya SYL ini terungkap setelah saksi-saksi pegawai Biro Umum Kementan itu hadir di persidangan. Nah, sebelumnya SYL ini diduga KPK telah menerima uang sebesar 44,5 miliar rupiah hasil dari memeras anak buahnya di Kementan buat kepentingan pribadinya. 44,5 miliar rupiah bisa buat apa aja? Ya banyak guys, coba kita sebutin satu-satu ya. Mulai dari bayarin biaya perawatan wajah atau skincare untuk anak dan cucu SYL hampir setiap bulan sekitar 50 juta rupiah.
Oh, ini belum termasuk bayar biaya dokter kecantikan anaknya SYL loh ya. Nah, terus bayarin uang bulanan istrinya SYL kurang lebih 25-30 juta setiap bulan selama 1 tahun. Terus bayarin ultah cucunya SYL, renovasi rumah, beli kacamata, sampai biaya harian rumah dinas SYL kayak keperluan laundry dan makan harian itu sekitar 3 juta rupiah. Eits, nggak cuma itu, Kementan juga bayarin uang cicilan mobil Alphardnya SYL senilai 43 juta rupiah dari Maret sampai Desember 2021. Nah, itu kan buat SYL, buat anaknya ada lagi nih dibeliin mobil Innova senilai 500 juta rupiah. Nah, beli mobil udah, lanjut bayarin tagihan kartu kredit SYL senilai 215 juta rupiah. Gak ketinggalan beliin kado emas pas SYL mau kondangan ya. Enak sekali ya Syahrul Yassin Limpo memalakkan anak buahnya. Ya, meminta uang kepada anak buahnya untuk beli Alphard, beli Innova, beli skincare, sunatan cucu. Ini begitu kejam sekali ya sepak terjang Yassin Limpo kepada anak buahnya di Kementerian Pertanian. Sungguh-sungguh biadab. Lalu bagaimana hubungan Syahrul Yassin Limpo dengan penyanyi dangdut Nayunda? Syahrul Yassin Limpo alias SYL menepis memiliki hubungan spesial dengan penyanyi Nayunda Nabila Nizrina. Ia menyebut memberikan perhatian khusus kepada penyanyi itu karena merasa berutang budi kepada kedua orang tua Nayunda dan sebagai sesama orang Bugis. Hubungan SYL dengan Nayunda terungkap dalam persidangan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang mana ia menjadi terdakwa. Sejumlah saksi yang dihadirkan menyebut jika SYL kerap memberi hadiah kepada Nayunda. SYL disebut membayarkan cicilan apartemen Nayunda. SYL juga beberapa kali memberikan uang kepada Nayunda di luar bayarannya sebagai penyanyi. Selain uang, SYL pernah mengirimkan kue dan perhiasan kepada Nayunda. Menurut Syahrul, semua itu dilakukannya karena kedekatannya dengan keluarga Nayunda. Sementara itu, soal pemberian sejumlah uang kepada Nayunda, SYL berkata sebagai bentuk perhatian karena kesempatan terakhir untuk pertanyaan dari terdakwa. Silakan hak saudara untuk bertanya kepada para saksi. Pertanyaan dulu. Yang mulia, yang kami muliakan, jaksa penuntut umum, dari tadi kita bicara sharing dan lain-lain berkait dengan sembako mulai dari persidangan dari awal, Ya. berkait dengan bencana alam, berkait dengan sapi, telur, sewa pesawat, helikopter, perjalanan ke luar negeri. Pertanyaan saya kepada Pak Dedi, ini yang mengurus SDM di sana, Pak. Siap. Ini untuk masyarakat atau untuk pribadi Syahrul Yassin Limpo? Jawab sejujurnya aja, Pak. Sembako itu dibagi untuk saya? Itu untuk masyarakat. Bencana alam untuk Syahrul? Ya, untuk masyarakat itu. Sewa pesawat ke Papua dan lain-lain untuk Syahrul? Ya, untuk keperluan dinas itu. Ke Arab sana sampai dengan umroh untuk Syahrul? Yaitu keperluan dinas. Sebetulnya sebagian besar keperluan dinas, nah, cuman mungkin di bagian umrohnya ini yang kelihatannya itu di luar dinas. Dipermasalahkan, iya. Iya kan, ya, jawaban saksi lain sebelumnya yang mulia, saya cuma ingatkan bahwa umroh itu sampingan, kebetulan kita ada di sana. Saya cuma ingatkan aja. Ya. Waktu Fajri nyampaikan seperti itu karena Fajri mendampingi saya. Izin pimpinan yang mulia. Yang kedua, selalu saja di framing seakan-akan Syahrul bisa mengganti seenak-enaknya saja sebagai menteri eselon 1. Padahal eselon 1 itu tidak mudah diganti, Pak. Harus melalui TPA kan, tim penilai akhir presiden, betul? Betul. Prof Dedi tahu itu? Tahu. Tidak bisa seenaknya, Bapak. Dan oleh karena itu saya pikir ini harus dijawab, dan kebetulan di media sudah terframing luar biasa ini, Pak, bahwa semuanya itu ada seperti itu. Saya ingin mengatakan bahwa negara, Prof Dedi jawab saya, pada saat itu kalau sembako, kalau pangan bersoalkah negara ini pada saat kita tangani? Bentar ya, Karena ada El Nino, ada antraks, Ya. ada PMK, betul? Betul. Apa itu PMK? Penyakit mulut kuku. Itu berbahaya, antraks. Antrak juga penyakit untuk Ya. ternak. Yang terakhir El Nino. Ya. El Nino itu Kekeringan. menghabiskan semuanya, dan pangan menjadi masalah.
Ya, betul. Kalau hilang pangan bersoal seluruhnya, biar kesehatan baik tapi COVID ada, kesehatan tertangani. Kalau pangan hilang, makanan hilang, bisa bersoal nggak? Saudara kan profesor sama dengan saya. Kira-kira bagaimana, Prof? Ya, betul. Bersoal. Maafkan saya yang mulia, ini terakhir. Saya ingin mengatakan bahwa ada yang Prof Dedi lupa kemarin bahwa di Mekah kita menandatangani MOU dengan Syekh Quraisy, ketua Kadin Malaysia Mekah, yang itu berkait dengan buah-buahan. Apa betul Bapak lupa atau tidak ingat itu? Ada penandatangan malam-malam? Ya, saya ikut ke tempat itu, tapi mungkin pada saat itu saya posisi ada di luar ruangan mungkin ya. Saya pada saat teken MOU itu saya mohon maaf Pak. Tapi ada Syekh Quraisy? Syekh Quraisy ada. Ya. Kalau memang ada penandatangan itu kan nanti disampaikan dalam nota pembelaan. Ya, nanti nota pembelaan. Siap. Karena Itulah pembelaan ataupun jawaban Syahrul Yassin Limpo ketika banyak tuduhan korupsi yang dituduhkan kepadanya, dan dia mengatakan bahwa semuanya yang dia lakukan adalah untuk rakyat, untuk masyarakat, bukan untuk Syahrul Yassin Limpo secara pribadi. Ya, sebetulnya perlu diteliti dan perlu ditelaah kembali apa-apa yang menjadi kebijakan daripada pemerintah. Maksud saya adalah Kementerian Pertanian, mana yang untuk pribadi Syahrul Yassin Limpo dan mana kepentingan untuk masyarakat, sehingga tidak bias, sehingga jelas Syahrul Yassin Limpo salahnya di bidang apa dan di mana, uang apa, dan bagaimana Syahrul Yassin Limpo menggunakan dana dari Kementerian Pertanian untuk kepentingan pribadi. Tentunya harus bisa dibedakan sehingga hal-hal yang bersifat fitnahan kepada Syahrul Yassin Limpo itu bisa ditepis atau tidak dilaksanakan, dikarenakan itu bukan pelanggaran hukum, melainkan adalah kebijakan sosial untuk masyarakat.